Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Ustazah harap kalian masih semangat untuk belajar ya. Bertemu lagi dalam kelas bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar teks baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Yuk belajar bersama. Laporan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya melaporkan. Bisa berupa tulis maupun lisan. Nah, hasil observasi itu berarti adanya kegiatan yang telah dilakukan berupa observasi, yakni proses mengamati atau mengawasi dengan sangat teliti. Tahukah kalian, deskripsi itu sama dengan teks LHO? Ups, tidak sama, tetapi hampir sama. Persamaan dari kedua teks tersebut misalkan diambil dari objek burung merpati putih. Dalam dua teks tersebut itu sama-sama menyebutkan ciri-ciri burung, baik ciri fisik, ciri karakteristiknya, kemudian habitat, cara berkembang biak, cara bertahan hidup, dan lain sebagainya. Namun perbedaannya terletak pada kalau teks deskripsi itu secara khusus menjelaskan suatu objek, misal burung merpati putih pamanku. Nah, sifat atau ciri yang disebutkan pada burung merpati putih pamanku ini tidak dimiliki oleh semua burung merpati putih. Ada beberapa ciri khusus yang merujuk kepada burung merpati putih milik pamanku itu. Sementara untuk teks laporan hasil observasi itu lebih umum, yaitu menjelaskan mengenai burung secara umum. Otomatis di dalamnya nanti menyebutkan ciri fisik secara umum, kemudian habitatnya, berkembang biak, dan bertahan hidupnya. Jadi perbedaan keduanya terletak pada LHO lebih mengutamakan fakta yang ditemukan di lapangan, sedangkan teks deskripsi lebih kepada pandangan si penulis. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan teks LHO. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks LHO. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan paragraf sesuai struktur teks LHO. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kaidah kebahasan teks LHO yang dibaca. Kemudian, kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah mari simak contoh teks berikut ini. Nah, Kak, ini ada contoh teks biota laut dari buku LKS kalian ya. Ini paragraf yang pertama, biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang berlimpah. Biota laut itu diantaranya terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Pada paragraf pertama ini dijelaskan mengenai apa sih itu biota laut. Kemudian ada juga penjelasan mengenai ternyata biota laut itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga ternyata dari biota laut itu ada bagian-bagiannya lagi, yaitu terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut. Ketiga itu merupakan bagian dari biota laut yang akan dijelaskan secara lebih detail pada paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Selanjutnya, paragraf yang kedua baru menjelaskan mengenai terumbu karang yang merupakan bagian dari biota laut tadi ya. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan lebih kurang 50 meter di bawah permukaan air laut dengan suhu tertentu serta airnya jernih dan tidak terkena polusi. Terumbu karang dihuni oleh beberapa macam jenis ikan, yakni ikan kuda, gusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan goropa. Jenis ikan yang dijadikan produksi industri juga ada loh, yakni tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan baronang. Nah, pada paragraf kedua ini kita mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai terumbu karang, dan ternyata kita mendapatkan informasi bahwa terumbu karang itu apa sih? Nah, terumbu karang itu ternyata hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan lebih kurang 50 meter di bawah permukaan laut. Itu merupakan informasi mengenai habitat dari terumbu karang. Selanjutnya ada informasi mengenai
ada makhluk hidup yang menempati terumbu karang sebagai rumahnya, yaitu beberapa macam jenis ikan. Lalu informasi itu didapatkan dari mana? Ya, dari observasi. Nah, kegiatan observasi juga bisa didukung dengan mendapatkan informasi dari buku ilmu pengetahuan alam, ensiklopedia, maupun dari internet dengan sumber yang terpercaya ya. Selanjutnya, kita beralih kepada paragraf ketiga. Jika paragraf kedua menjelaskan mengenai terumbu karang dan ikannya, nah paragraf ketiga ini kita menjelaskan secara lebih detail mengenai tumbuhan laut yang merupakan salah satu ekosistem yang ada di biota laut tadi. Dijelaskan bahwa selain terumbu karang dan ikan, Laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut. Misalnya di Pulau Kari, Kabupaten Seribu dibudayakan rumput laut. Nah, rumput laut di sana sangat beragam bentuknya. Ada yang bulat, ada yang pipi, ada juga yang berbentuk seperti rambut. Semua dapat hidup karena perawatannya dipantau secara berkala. Kemudian pada paragraf ketiga ini kita mendapatkan informasi mengenai apa sih tumbuhan laut, lalu seperti apa sih bentuknya. Ternyata disebutkan sebagai rumput, dan apakah sama dengan rumput yang ada di daratan? Berbeda. Ternyata rumput laut itu memiliki bentuk yang khas, seperti yang sudah dijelaskan pada kotak merah ini. Selanjutnya untuk paragraf yang keempat. Ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, Kak, jika sudah ada kalimat seperti ini, otomatis ini bukan lagi merupakan bagian isi. Sehingga pada paragraf keempat ini merupakan bagian akhir dari paragraf atau teks tersebut. Otomatis pada bagian keempat ini merupakan bagian penutup. Dan biasanya pada bagian penutup ini dijelaskan argumen dari si penulisnya sendiri, yaitu menjelaskan manfaat. Ternyata biota laut itu memiliki manfaat yang banyak, tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga untuk mendukung ekologi maupun ekonomi. Ekologi itu apa sih? Ilmu yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya tadi. Baiklah, sekarang kita coba analisis struktur teks LHO yang sudah kita baca tadi yuk. Pada bagian paragraf pertama ini menjelaskan mengenai biota lautnya sesuai dengan judulnya ya, yaitu biota laut. Otomatis dia masih memberikan informasi umum, disebut sebagai definisi umum. Kemudian beralih ke paragraf yang kedua dan ketiga tadi. Pada paragraf kedua dan ketiga tadi menjelaskan secara lebih detail mengenai terumbu karang, ikan, dan juga tumbuhan laut ya. Otomatis dia merupakan bagian dari deskripsi bagian yang menjelaskan secara lebih detail per bagian dari biota laut tadi ya Kak. Maka perlu diingat lagi untuk bagian isi atau deskripsi bagian pada teks LHO ini otomatis menjelaskan secara lebih detail bagian-bagian yang sudah disebutkan pada definisi umum. Baru di deskripsi bagian itu dijelaskan per bagiannya. Kan tadi disebutkan bagian dari biota laut ada terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut. Maka pada struktur definisi bagian ini dijelaskan secara lebih detail satu persatu, yaitu bagian terumbu karang, bagian ikan, kemudian bagian tumbuhan laut. Selanjutnya untuk paragraf yang ketiga. Mohon maaf, paragraf yang keempat, yaitu paragraf terakhir. Tadi kan kita sudah menjelaskan ya, Ustazah sampaikan bahwa di paragraf bagian akhir itu menjelaskan atau disampaikan opini dari si penulis, yaitu ternyata biota laut itu memiliki manfaat yang banyak, yang bagian manfaat ini kan tidak disebutkan pada paragraf pertama. Otomatis paragraf terakhir yang menjelaskan tentang manfaat biota laut ini merupakan gagasan sendiri dari si penulis. Meskipun gagasan sendiri tapi tetap didukung dengan fakta atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada ya, jadi tidak asal. Otomatis yang terakhir itu merupakan bagian simpulan atau penutup. Pembahasan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks LHO. Aturan kepenulisan teks LHO. Yang pertama, dia menggunakan frasa nomina, yaitu kata benda. Contohnya adalah yang ada dalam teks tadi, biota laut, terumbu karang, ikan, ekosistem, dan sebagainya.
itu merupakan contoh nomina. Yang selanjutnya verba relasional. Verba itu adalah kata kerja. Jadi verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan pernyataan inti dengan pernyataan pendukung. Bisa berupa rincian. Contoh, jenis ikan yang tinggal di terumbu karang meliputi ikan kuda, gusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan guropa. Coba dari kalimat tersebut mana kalimat intinya? Benar sekali, kalimat intinya yaitu menjelaskan mengenai jenis ikan yang tinggal di terumbu karang. Kemudian kalimat pendukungnya adalah benar sekali. Karena ingin menyebutkan jenis ikan, otomatis disebutkan jenis-jenis ikannya. Lalu, kalau sudah begitu, yang mana yang merupakan verba relasional? Verba relasional pada kalimat tersebut adalah meliputi. Contoh lain verba relasional yakni merupakan, ialah, seperti, yaitu, terdiri atas, disebut, dan sebagainya. Yang ketiga verba aktif, yaitu kata kerja yang digunakan untuk kalimat aktif, adanya kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Contoh kalimatnya berikut. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari. Sekarang, coba, mana subjek atau pelakunya? Ya, benar sekali. Terumbu karang, meskipun dia bukan orang, tapi disebut sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Dan hidup itu merupakan predikatnya atau verba aktifnya. Contoh kalimat yang lain, untuk bertahan hidup, biawak memangsa ayam warga. Mana subjeknya? Benar sekali, pelakunya adalah biawak. Apa kegiatan atau yang dia kerjakan? Memangsa, otomatis verba aktifnya adalah memangsa. Selanjutnya, konjungsi atau kata penghubung yang digunakan dalam teks LHO antara lain. Yang pertama menyatakan tambahan, contoh dan serta. Yang kedua menyatakan perbedaan. Contohnya demikian ya. Yang ketiga, menyatakan persamaan. Contohnya, sebagaimana, seperti halnya, begitu. Selanjutnya, menyatakan pertentangan. Contoh, tetapi, namun, sedangkan. Selanjutnya, menyatakan pilihan. Contoh, atau. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah kata teknis. Kata teknis itu merupakan istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu yang sedang dibicarakan. Kata teknis ini tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak biasa digunakan dalam bahasa percakapan. Contohnya, tadi kan menjelaskan mengenai biota laut, otomatis kata teknis yang disebutkan adalah biota laut, ekosistem, ekologi, dan lainnya. Lalu jika membicarakan mengenai kehutanan, otomatis kata teknis yang keluar adalah reboisasi, eksploitasi, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tujuan teks LHO. Kita dapat simpulkan bahwa tujuan teks LHO adalah untuk menemukan teknik terbaru yang belum pernah dieksplorasi, mengatasi suatu permasalahan, mengambil keputusan yang lebih efektif, karena dari hasil observasi ya, kemudian melakukan pengawasan dan perbaikan. Namun tujuan utamanya adalah mendokumentasi atau mengarsipkan kegiatan hasil observasi tadi agar dapat dipertanggungjawabkan kemudian harinya. Sekarang ciri-ciri teks LHO, dia harus bersifat objektif. Artinya harus sesuai dengan keadaan di lapangan, tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi. Faktual itu artinya bersifat berdasarkan pada kenyataan di lapangan, mengandung kebenaran, bukan kepalsuan. Universal artinya teks laporan LHO tidak tendensi atau memihak kepada pihak lain, jadi bersifat umum. Kemudian sistematis, penulisannya harus teratur ya, dan berurutan. Selanjutnya, untuk membuat teks laporan hasil observasi, kamu bisa menentukan sendiri objek yang akan diobservasi. Misalnya tentang hewan, tumbuhan, lingkungan, ataupun alam semesta ya. Selanjutnya, ciri teks LHO yang terakhir adalah tidak ada bagian penutup dari penulis laporan. Penulis hanya bertindak sebagai pelapor yang melaporkan objek berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan. Setelah ini, waktunya untuk pengayaan. Pengayaan yang pertama, aturan permainannya, kalian harus memilih
dari dua pilihan kata, mana kata yang benar, kemudian kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Waktu kalian hanya 5 detik ya, harus jujur. Waktunya selesai. Sekarang waktunya untuk pengayaan yang kedua. Tugas kali ini sama seperti yang tugas pertama, dicatat dalam buku tulis bahasa Indonesia ya. Perintahnya adalah kalian diminta untuk membaca contoh teks LHO dalam LKS halaman 51. Paragraf-paragraf tersebut merupakan paragraf yang masih acak urutannya. Jadi kalian diminta untuk memberikan nomor pada sebelah kiri paragraf agar dapat tersusun menjadi teks yang runtut. Setelah diurutkan, kemudian kalian tulis jawaban yang benar di buku tulis bahasa Indonesia. Setelah itu, tugas yang kedua, kalian diminta untuk menandai setiap paragraf mana saja yang termasuk dalam struktur teks LHO. Jadi, kalian diminta untuk menandai paragraf mana saja yang termasuk pada definisi umum, deskripsi bagian, kemudian simpulan. Setelah itu difoto dan kirim melalui WhatsApp. Maksimal pengumpulan adalah hari ini, Jumat 2 Oktober 2020 pukul 14.00 WITA. Selebihnya dari itu tidak mendapatkan toleransi ya Kak. Terima kasih. Alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkesan dan kakak semua memahami materi pembelajaran yang Ustazah sampaikan ya. Terima kasih, sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.